Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Elit, jangan goda Jenderal Andika. Jenderal Andika Perkasa menjabat Panglima TNI selama 13 bulan ke depan. Kurun waktu yang relatif singkat, tetapi tidak berarti akan minim prestasi. Prestasi bisa diukir jika Andika tetap konsisten menjalankan visi dan misi yang dipaparkannya saat menjalani uji kelayakan dan kepatutan di Komisi 1 DPR pada 6 November 2021. TNI adalah kita, menjadi kata kunci penting dalam visinya. Ada 8 fokus kerja yang diutarakan Andika, selain operasi militer untuk perang dan non-perang. Mulai dari penguatan pelaksanaan tugas-tugas TNI yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan hingga memperkuat diplomasi militer yang sesuai dengan politik luar negeri Indonesia. Publik berharap, sangat berharap, semua agenda kerja, visi, dan misi Panglima TNI itu tidak hanya menjadi jargon saat pencalonan seperti umumnya politisi pemburu jabatan. Manis disampaikan saat uji kelayakan dan kepatutan, tetapi berubah pahit saat memegang jabatan. Dengan melihat segudang pengalaman tempur dan akademis serta kecakapan manajerial yang dimiliki dalam karir militernya, Jenderal Andika dipercaya akan mampu untuk menjalankan agendanya tersebut, sebuah ekspektasi rakyat yang merupakan keniscayaan untuk diwujudkan. Pembenahan internal di tubuh TNI diharapkan menjadi prioritas, yakni bagaimana meningkatkan kapasitas dan kapabilitas prajurit agar siap menghadapi pergeseran lingkungan strategis pada tataran global dan regional yang kini meliputi dunia cyber. Di bawah Andika, TNI diharapkan kembali hadir untuk menjaga keamanan dan kestabilan situasi kebangsaan negeri ini. Tetap teguh menjaga netralitas di tengah godaan besar menduduki jabatan politik, terutama menjelang Pilkada 2024 karena banyak lowongan untuk pejabat kepala daerah. Harapan itu sejalan dengan pernyataan Andika sesaat setelah dilantik Presiden Joko Widodo menjadi Panglima TNI kemarin. Andika berjanji melanjutkan program-program yang sudah berjalan. Tugas-tugas TNI sudah dibatasi ruang geraknya dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Undang-undang itu melarang anggota TNI untuk terlibat dalam kegiatan menjadi anggota partai politik, kegiatan politik praktis, dan kegiatan bisnis. Pun, undang-undang juga membatasi anggota TNI untuk menduduki jabatan struktural hanya pada 10 instansi sipil di pusat. Jabatan struktural yang bisa diisi anggota TNI ialah di Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Kementerian Pertahanan, Sekretariat Militer Presiden, Badan Intelijen Negara, Lembaga Sandi Negara, Lembaga Ketahanan Nasional, Dewan Ketahanan Nasional, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas, Badan Narkotika Nasional, dan Mahkamah Agung. Sama sekali tidak ada keraguan bahwa Jenderal Andika tetap tegak lurus membangun tentara yang profesional, yaitu tentara yang terlatih dan terdidik, serta mengikuti kebijakan politik negara yang menganut prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, juga ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang telah diratifikasi. Tidak ada keraguan karena lafal sumpah yang diucapkan Jenderal Andika antara lain akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya. Dalam menjalankan tugas jabatan, ia akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dan dengan penuh rasa tanggung jawab. Publik, terutama elit politik, hendaknya ikut membantu Jenderal Andika untuk tetap setia menjalankan sumpahnya. Caranya, jangan menarik-narik TNI dalam ranah politik praktis menjelang pemilu 2024 dan Pilkada 2024. Politik TNI adalah politik kebangsaan, tidak ada ruang untuk politik kekuasaan. Selamat pagi pemirsa, Jenderal Andika Perkasa menjabat sebagai Panglima TNI selama 13 bulan ke depan. Waktu yang relatif singkat, namun tidak berarti akan minim prestasi. TNI adalah kita menjadi kata kunci yang penting di dalam visinya.
Di bawah Jenderal Andika, TNI diharapkan kembali hadir untuk menjaga keamanan dan kestabilan situasi kebangsaan negeri ini. Tetap teguh menjaga netralitas di tengah godaan besar untuk menduduki jabatan politik, terutama menjelang pilkada atau pemilu 2024, karena banyak lowongan untuk penjabat kepala daerah. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia di seri ini Kamis 18 November 2021 dengan tema Elit Jangan Goda Jenderal Andika bersama saya Leonard Samosir, dan kami juga mengundang Anda untuk berpartisipasi menyatakan opini Anda lewat nomor telepon 021 583 99 100. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir di Studio Metro TV anggota Dewan Redaksi Media Group Abdul Kohar. Mas Kohar, selamat pagi. Selamat pagi, Leo. Sehat-sehat, Mas? Sehat, alhamdulillah. Tetap pakai masker? Ya. Masih ada COVID? Masih ada COVID. Masih ada COVID. Kita akan bicara soal bagaimana, saya agak lucu juga melihat judul ini, Mas Kohar. Ya. Elit Jangan Goda Jenderal Andika. Ternyata ada sebagian elit yang suka menggoda-goda begitu. Oh iya, pasti. Oke, kita akan lihat dulu, tapi sebelumnya berita-berita yang menjadi perhatian media Indonesia, pemirsa. Di halaman 1, ini terkait kemarin pelantikan Jenderal Andika dan juga Jenderal Dudung ya, Mas Kohar ya. Betul. Andika Dudung akan evaluasi operasi prajurit di Papua. Evaluasi ini artinya apa? Akan dikurangi, akan dibuat lebih soft, atau maksudnya apa, Mas Kohar? Jadi disesuaikan dengan apa yang harus menjadi aturan. Jadi undang-undang sudah mengatur di mana wilayah TNI, di mana wilayah polisi, gitu ya. Jadi TNI tidak akan saling serobot, kira-kira begitulah. Terus di daerah-daerah konflik, TNI juga akan lebih bertindak secara manusiawi terhadap masyarakat setempat. Jadi kehadiran TNI sebisa mungkin, ini menurut Jenderal Andika dan juga Jenderal Dudung, itu tidak menimbulkan ketakutan di mata masyarakat. Meskipun tujuannya adalah untuk membantu pertahanan di perbatasan, kemudian membantu polisi dalam hal penegakan keamanan dalam konteks memberantas terorisme, tetapi kehadirannya itu sendiri juga tidak boleh menjadi bagian dari teror. Kehadirannya juga tidak boleh menakutkan. Itu yang di prinsip yang akan dipegang oleh dua jenderal ini. Kalau Jenderal Angkatan Darat tentu saja ya seperti itu, mengevaluasi bagaimana kehadiran masyarakat, kehadiran tentara di masyarakat, kehadiran TNI Angkatan Darat itu bukan menjadi hal yang menakutkan bagi masyarakat. Kita harap ini bisa terjadi, dan kemudian kita kembali ucapkan selamat ya, Mas Kohar ya, untuk Jenderal Andika dan Jenderal Dudung sebagai Panglima TNI dan Kepala Staf Angkatan Darat yang baru. Selamat bertugas. Kita tinggalkan itu, kita ke berita selanjutnya masih dari halaman 1, pemirsa. Mafia tanah sulit dilawan di pengadilan. Sulit dilawan di pengadilan, maksudnya karena mereka lebih benar, karena mereka punya uang lebih banyak untuk bayar pengacara lebih handal, atau apa nih, Mas Kohar? Ya, itu yang namanya mafia. Maka mereka kerjanya menggurita di berbagai lini. Ada yang di bagian notariat, lalu ada yang pelaku lapangan, bahkan di pengadilan. Bahkan sampai berani menyuap hakim. Kenapa? Karena dengan vonis yang sesuai dengan keinginan mereka itulah, maka mafia tanah ini bisa bekerja. Nah, yang dimaksud dengan sulit dilawan di pengadilan ini, kata Menteri Sofyan Djalil, adalah karena apa? Karena mereka yang berperkara dan memiliki uang lebih banyak, maka dia bisa menentukan segalanya. Sementara masyarakat yang tanahnya diserobot dan tidak memiliki akses keuangan yang lebih, maka dia akan cenderung kalah. Itu yang disebut dengan sulit dilawan di pengadilan. Tapi tidak boleh begitu kan, Mas? Karena kita kan masih negara hukum. Hukum adalah panglima, bukan uang adalah panglima. Bagaimana, Mas? Nah, itulah mengapa kemudian Jaksa Agung misalnya itu sekarang sedang menyisir nih. Apa tuntutan-tuntutan dari jaksa mereka di seluruh daerah ini yang betul-betul terjadi kong-kali-kong, ya langsung dihabisi, langsung selesai. Begitu pula dengan hakim Komisi Yudisial sudah bertekad akan mengawasi seluruh hakim-hakim yang bekerja dalam kasus mafia tanah ini. Dengan begitu dia akan dipastikan hakim bekerja secara lurus, tegak untuk keadilan. Kita tunggu saja hasilnya ya, supaya kemudian kita tetap bisa percaya bahwa hukum adalah panglima. Kita tinggalkan itu, kita ke halaman 2, pemirsa. Di halaman dalam di hadapan Anda,
Presiden dorong ekosistem mobil listrik. Ini menarik, Mas Kohar. Pameran mobil sedang ada di daerah Tangerang, Banten. Gias ya. Gias, dan kemudian kita lihat ini sampai presiden yang mendorong. Ya. Apakah ini kemudian artinya mobil-mobil berbahan bakar fosil BBM sekarang sudah harus siap-siap berganti atau bagaimana nih? Ya, target 2030 itu paling tidak sudah ada 600.000 mobil listrik mengaspal Di Indonesia? di Indonesia. Wow. Lalu 2,5 juta kira-kira, 2.400.000 sampai 2.500.000 itu motor, sepeda motor juga sudah mulai ada di jalan raya. Oke. Ini sesuai dengan roadmap bahwa kita memang harus menuju kepada bahan bakar yang ramah lingkungan, plus ya kalau perlu betul-betul yang sudah bersih dari kontaminasi polusi, apa itu ya listrik. Nah dengan begitu maka step demi step itu kita bisa lalui. Lalu yang paling penting juga dengan berkurangnya pemakaian BBM maka impor minyak itu bisa dikurangi, bisa ditekan karena impor selama ini impor minyak itu kan menjadi salah satu penyebab mengapa APBN kita defisit, sangat lebar, sangat besar gitu kan. Apalagi ketika impor itu dilakukan misalnya serta-merta, suka juga memperlemah rupiah itu ya Mas. Iya, betul. Dan itu banyak sekali hal-hal yang harus dibenahi di dalam hal itu. Maka mobil listrik ini digenjot, apalagi kita punya bahan baterai kan. Nikel kita kaya di daerah Sulawesi. Sudah mulai dibangun ya pabrik baterainya ya. Investasinya juga semakin menjanjikan. Oke. Kita harap kita sama-sama mencermati ini dan mendukung supaya kemudian lingkungan kita lebih bersih. Kita ke editorial. Editorial diberi tajuk Elit Jangan Goda Jenderal Andika. Biasanya kan yang digoda itu ketika dia sudah tidak menjabat, Mas. Saya ingat ada mantan Panglima yang kemudian saya tidak tahu digoda atau membiarkan masuk ke dalam penggodaan begitu. Dan itu kemudian sempat juga menjadi pertanyaan. Nah, tapi kalau seorang Panglima Jenderal aktif tidak bisa digoda dong, Mas? Ya justru karena aturannya tidak membolehkan TNI berpolitik praktis. Politik TNI adalah politik kenegaraan. Betul. Maka pada titik itu godaan-godaan itu juga tidak boleh dituruti. Tetapi bahwa godaan itu ternyata ada. Akan ada? Nah, akan ada. Kalau sudah pensiun nggak masalah. Kalau sudah pensiun mau tentara, mau jadi ketua umum partai politik, monggo silahkan. Karena sudah kembali sipil. Kalau sudah kembali menjadi masyarakat biasa, sipil. Tetapi ketika masih menjabat TNI, jabatan di TNI, termasuk juga anggota TNI, maka dia harus tunduk kepada politik kenegaraan. Dan dia tidak boleh menjadi bagian partisan. Nah termasuk diantaranya godaan itu apa? Nanti menjadi penjabat kepala daerah, penjabat gubernur kah, bupati, wali kota, karena pilkada serentak kan ditunda menjadi 2024, bukan 2022, 2023. Sementara di 2022 dan 2023 ada banyak kepala daerah yang sudah selesai masa tugasnya, dan itu harus diganti dengan penjabat. Pada titik itulah maka kita harus firm, TNI jangan digoda-goda, jangan ditarik-tarik oleh para elit untuk ikut terlibat di dalam politik yang praktis seperti itu. Pertanyaan yang kemudian adalah apakah memang kemudian benar-benar bisa melawan godaan itu? Bagaimana kemudian bisa dilawan godaan? Kita akan bahas itu Mas Kohar. Misalnya inilah editorial Media News untuk hari ini, Kamis 18 November 2021. Elit jangan goda Jenderal Andika. Elit jangan goda Jenderal Andika. Jenderal Andika Perkasa menjabat Panglima TNI selama 13 bulan ke depan. Kurun waktu yang relatif singkat, tetapi tidak berarti akan minim prestasi. Prestasi bisa diukir jika Andika tetap konsisten menjalankan visi dan misi yang dipaparkannya saat menjalani uji kelayakan dan kepatutan di Komisi 1 DPR pada 6 November 2021. TNI adalah kita menjadi kata kunci penting dalam visinya. Ada 8 fokus kerja yang diutarakan Andika, selain operasi militer untuk perang dan non-perang.
mulai dari penguatan pelaksanaan tugas-tugas TNI yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan hingga memperkuat diplomasi militer yang sesuai dengan politik luar negeri Indonesia. Publik berharap, sangat berharap, semua agenda kerja, visi, dan misi Panglima TNI itu tidak hanya menjadi jargon saat pencalonan seperti umumnya politisi pemburu jabatan. Manis disampaikan saat uji kelayakan dan kepatutan, tetapi berubah pahit saat memegang jabatan. Dengan melihat segudang pengalaman tempur dan akademis serta kecakapan manajerial yang dimiliki dalam karir militernya, Jenderal Andika dipercaya akan mampu untuk menjalankan agendanya tersebut, sebuah ekspektasi rakyat yang merupakan keniscayaan untuk diwujudkan. Pembenahan internal di tubuh TNI diharapkan menjadi prioritas, yakni bagaimana meningkatkan kapasitas dan kapabilitas prajurit agar siap menghadapi pergeseran lingkungan strategis pada tataran global dan regional yang kini meliputi dunia cyber. Di bawah Andika, TNI diharapkan kembali hadir untuk menjaga keamanan dan kestabilan situasi kebangsaan negeri ini. Tetap teguh menjaga netralitas di tengah godaan besar menduduki jabatan politik, terutama menjelang Pilkada 2024 karena banyak lowongan untuk pejabat kepala daerah. Harapan itu sejalan dengan pernyataan Andika sesaat setelah dilantik Presiden Joko Widodo menjadi Panglima TNI kemarin. Andika berjanji melanjutkan program-program yang sudah berjalan. Tugas-tugas TNI sudah dibatasi ruang geraknya dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Undang-undang itu melarang anggota TNI untuk terlibat dalam kegiatan menjadi anggota partai politik, kegiatan politik praktis, dan kegiatan bisnis. Pun, undang-undang juga membatasi anggota TNI untuk menduduki jabatan struktural hanya pada 10 instansi sipil di pusat. Jabatan struktural yang bisa diisi anggota TNI ialah di Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Kementerian Pertahanan, Sekretariat Militer Presiden, Badan Intelijen Negara, Lembaga Sandi Negara, Lembaga Ketahanan Nasional, Dewan Ketahanan Nasional, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas, Badan Narkotika Nasional, dan Mahkamah Agung. Sama sekali tidak ada keraguan bahwa Jenderal Andika tetap tegak lurus membangun tentara yang profesional, yaitu tentara yang terlatih dan terdidik, serta mengikuti kebijakan politik negara yang menganut prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, juga ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang telah diratifikasi. Tidak ada keraguan karena lafal sumpah yang diucapkan Jenderal Andika antara lain akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya. Dalam menjalankan tugas jabatan, ia akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dan dengan penuh rasa tanggung jawab. Publik, terutama elit politik, hendaknya ikut membantu Jenderal Andika untuk tetap setia menjalankan sumpahnya. Caranya, jangan menarik-narik TNI dalam ranah politik praktis menjelang pemilu 2024 dan Pilkada 2024. Politik TNI adalah politik kebangsaan, tidak ada ruang untuk politik kekuasaan. Di bagian berikut Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda, pemirsa. Untuk saat ini tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Dan Mas Kohar, sebelum kita berdiskusi, Mas, kita mau mendengarkan apa pendapat dari pemirsa Metro TV, bagaimana elit jangan sampai menggoda Jenderal Andika. Kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Bekasi, Jawa Barat, ada Pak Ondo Silitonga. Pak Ondo, selamat pagi. Selamat pagi Bung Leo, selamat pagi Bung Kohar. Selamat pagi, silakan Pak Ondo. Ya, saya sangat setuju. Jangan diganggu selama 13 bulan ini. Biarkan Sang Jenderal melaksanakan visi misinya. TNI adalah kita. Hendaknya soliditas TNI semakin kuat di bawah Sang Jenderal. Meski cuma 13 bulan, dengan kecerdasan akademinya saya yakin Pak Andika mampu membuat TNI semakin jaya secara nasional maupun secara internasional. After that, setelah itu, tanpa diminta, beliau sudah ditunggu karpet merah, karpet kuning, atau karpet multicolor lewat konvensi. Sebelum fit and proper, saya sudah mengatakan di editorial bahwa dia jadi akan kuda hitam berpasangan dengan Ganjar hasil penerawangan saya. Saya mau berpesan nih kepada Pak Andi, jangan tergoda selama 13 bulan. Kemudian pesan saya tetap fokus pada tugas berat di depan mata. Jangan bangga, jangan sombong, tetap rendah diri dan ramah.
Bekerjalah dengan baik karena otomatis karpet sudah di depan mata. Demikian, terima Oke. kasih. Terima kasih Pak Ondo Silitonga di Bekasi, Jawa Barat. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Ondo ada Pak Vence di Manado, Sulawesi Utara. Pak Vence, selamat pagi Pak. Selamat pagi Bung Leo, selamat pagi Pak Kohar. Selamat pagi. Silakan. Salam sehat untuk Indonesia. Salam sehat, Pak. Betul sekali Bung Leo, Pak Kohar, bahwa ya Pangap, Kapolri dan lain sebagainya itu adalah tugas strategis yang harus diemban oleh mereka sebagaimana diatur oleh undang-undang. Sedangkan menjadi gubernur, menjadi menteri dan lain sebagainya kan itu adalah jabatan politis. Nah, oleh karena itu setuju sekali saya bahwa janganlah elit-elit sekarang ini mengambil kesempatan bahwa popularitas dan kualitas Pak Andi ini menjadi salah satu motor pendorong untuk warna merah, untuk warna kuning, untuk warna biru. Nah, janganlah, biarkanlah mereka bekerja sesuai dengan sumpah dan janji jabatan. Dan itu tergantung juga dari oknum tersebut. Ya, tergantung juga Pak Andi. Apakah Pak Andi ini dia legowo menjalankan tugas atau masih tergiur dengan bisikan-bisikan rayuan-rayuan para elit. Nah, inilah yang menjadi tanggung jawab mereka. Dan saya kira ada saatnya lah mereka akan kembali ke dunia politik ketika mereka sudah kembali seperti kita dengan Pak Leo dan Pak Kohar menjadi rakyat biasa. Nah, inilah yang menjadi harapan kita. Terima kasih Pak Leo, Bung Kohar. Selamat pagi Metro TV. Selamat pagi, terima kasih Pak Vence di Manado, Sulawesi Utara. Di belakang Pak Vence masih ada Pak Sukiwi di Medan, Sumatera Utara. Pak Sukiwi, selamat pagi Pak. Ya, selamat pagi Bung Leo dan Bung Kohar. Selamat pagi. Silakan Pak Sukiwi, pendapat Anda Pak. Ya, pertama-tama kita ucapkan selamat dulu kepada Jenderal Andika yang sudah dipercaya untuk menjadi Pangap. Ya, kita bangsa Indonesia sangat bangga punya jenderal yang luar biasa. Ya, kemudian kita harapkan dia dapat bekerja dengan semaksimal mungkin dalam waktu yang tidak begitu lama. Kerjalah dengan sebaik-baiknya. Dan kepada elit politik kita harapkan jangan mengganggu pekerjaan beliau. Karena Indonesia sekarang lagi menghadapi yang namanya pandemi. Ini perlu kerja keras supaya kita bisa keluar dari pandemi ini. Dan juga Indonesia lagi menghadapi begitu banyak tentang globalisasi yang ada. Jadi kepada elit politik ini berilah kesempatan sebaik-baiknya kepada beliau. Dan kami bangsa Indonesia sangat bangga. Kami sangat mendukung beliau karena kami tahu ini aset bangsa yang sangat baik, punya harapan untuk masa yang akan datang. Yes, terima kasih Pak Sukiwi di Medan, Sumatera Utara. Selamat pagi Pak. Pertanyaannya Mas Kohar, para pemirsa mengatakan jangan ganggu, jangan goda partai politik kepada Jenderal Andika. Tapi kan kemungkinan besar itu akan dilakukan. Ya, harus taat azas. Parlemen yang membuat undang-undang bersama pemerintah tentu saja. Mereka juga yang harus menjalankan undang-undang. Sumpah sudah dilakukan, sudah dilafalkan dengan sangat tegas, sangat jelas, akan melaksanakan undang-undang seluruh-seluruhnya. Dan itu semua, baik di elemen panglimanya, anggota DPR-nya, semua kan bersumpah. Pemerintahannya juga bersumpah untuk menjalankan undang-undang secara seluruh-seluruhnya. Nah, undang-undang hanya membatasi 10 bidang saja yang bisa dipegang oleh TNI aktif. Kalau sudah pensiun, ya mereka tidak bisa kita sebut dilarang karena memang mereka masyarakat biasa sipil. Nah, selama masih menjadi TNI aktif, maka hanya 10 wilayah ini yang boleh dipegang kekuasaannya. Mengapa, Leo? Kita punya sejarah panjang. Dwi Fungsi ABRI, sebelum Dwi Fungsi ABRI, tahun 1957 ketika dilakukan darurat militer, pada waktu itu kemudian ada permintaan dari Jenderal Nasution, permintaan bahwa TNI terlibat di dalam kekuasaan, dalam politik. Lalu kemudian ini dikukuhkan lagi pada tahun 66 dan kemudian pada era Orde Baru, pada pemerintahan Pak Harto, Dwi Fungsi dijalankan dalam wujud Dwi Fungsi dengan cara bukan hanya perorangan. Kalau zaman 57, 66 itu perorangan TNI, meskipun aktif tapi perorangan. Tetapi pada era Orde Baru, ini institusi. Ada faksi ABRI, ada fraksi ABRI, kemudian ada bupati, wali kota, hampir semuanya dijabat oleh TNI, ABRI waktu itu. Nah, pengalaman pahit di masa lampau harus bisa menjadikan kita kokoh. Setelah setelah TNI punya undang-undang, maka tidak ada cara lain kecuali
kokoh, terus teguh, lurus untuk menjalankan undang-undang itu dengan tetap menjaga netralitas. Politik TNI adalah politik kenegaraan, politik negara, politik kebangsaan, mempertahankan negara ini. Masih banyak persoalan di luar sana yang harus ditangani oleh TNI yang menjadi ancaman bagi negara ini. Salah satu diantaranya adalah perang cyber. Masalahnya Mas, betul kita katakan jangan goda. Tapi kalau saya meyakini pasti akan digoda. Itu bagaimana Mas? Ya tergantung lah. Kalau yang digoda tidak mau, yang menggoda silahkan saja, silahkan menggoda. Nanti publik akan tahu bahwa ini hanya akan memanfaatkan popularitas saja. Tetapi kalau yang digoda tetap teguh pada pendirian, ya tidak akan terjadi godaan itu. Jenderal Andika jangan digoda, tapi saya akan menggoda pemirsa Mas Kohar untuk tetap bersama kami karena editorial Media Indonesia akan kembali selepas jeda berikut ini. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @Media Indonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di editorial Media Indonesia. Kita di bagian akhir dari diskusi kita pada pagi ini. Mas Kohar, power tends to corrupt itu suatu keniscayaan. Nah, kalau kemudian ketika memegang power yang sangat besar sebagai Panglima TNI, tentunya kan ada juga pemikiran-pemikiran atau aspirasi pribadi, Mas. Bahwa dalam saat memegang tampuk kepemimpinan, apa yang akan ditinggalkan sebagai legacy, setelah itu apa? Nah, kalau kemudian Jenderal Andika memikirkan itu, bukankah kemudian ketika ada godaan dari para partai politik itu akan bersambut, Mas? Kan semua institusi itu berada di bawah sistem, karena namanya institusi. Selama sistem itu dikunci untuk tidak seseorang siapapun yang menjabat itu tidak boleh bermanuver, maka ya dia akan tetap setia pada sumpah itu, pada yang mengunci, pada sistem yang mengunci itu. Nah, dengan godaan yang semakin deras sekalipun, selama dia menjabat dan sistem itu dibuat dengan sangat rigid, maka ya tidak akan bisa apa-apa. Jadi mengapa corrupt itu terjadi? Tadi kan power tends to corrupt, Lord Acton ya. The power absolute, corrupt absolutely. Kan? Jadi terjadi, mengapa kemudian corrupt itu terjadi? Ya karena ada kewenangan yang tidak terbatas, ada monopoli, tanpa akuntabilitas. Tidak ada check and recheck. Betul, CDMA. Jadi korupsi itu terjadi karena diskresi yang sangat tinggi, lalu kemudian ditambah dengan monopoli, minus akuntabilitas. Nah, dengan hal-hal seperti itu, maka ya selama akuntabilitas ada, diskresi sudah ditentukan, tidak ada monopoli dalam konteks yang lain. Misalnya tadi undang-undang kan menyebutkan hanya boleh 10 wilayah yang diemban oleh TNI aktif. Itu kan berarti sudah digariskan, sudah ini ladangnya seperti ini. Nah, dengan hal-hal semacam itu, maka godaan sebesar apapun akan tetap membuat Jenderal Andika akan tegak lurus. Kalau bahwa efek dari apa yang dia lakukan, melakukan profesionalisme TNI, memperkuat sumber daya TNI dengan pengetahuan yang baru, memahami perang yang baru, perang cyber misalnya, maka efek selanjutnya orang akan mengenang itu. Orang akan mengenang bagaimana jenderal ini ternyata mampu menjalankan fungsinya dengan sangat baik. Maka otomatis
akan popularitas akan terjaga. Mas Kohar, kalau godaan atau tarikan itu Ya, datang dari pimpinan dari seorang panglima ya, untuk misalnya ke depan akan menjadi penerusnya. ya, Rumor itu sudah ada, Mas, bahwa seorang Presiden Joko Widodo melihat dan mempercayai seorang Jenderal Andika Perkasa ya. dan mungkin di kemudian hari akan dalam tanda petik meneruskan juga estafet kepemimpinan Republik ini. Ya. Kalau itu yang terjadi bagaimana? Negara kan tidak dibangun atas dasar rumor. Negara dibangun atas dasar fakta-fakta Ya. dan apa yang terjadi sehari-hari. Kalau kita ngikuti rumor, ya tentu tidak akan habis-habis. bergerak, tidak akan habis-habis. Iya. Ada saja rumor. Iya. Barangkali rumor itu benar, tetapi bisa jadi salah. Kalaupun toh dia punya posisi lain, yang penting adalah bagaimana aturan mainnya. Kan siapa yang dicalonkan menjadi presiden, wakil presiden itu kan haknya partai politik sampai saat ini. Undang-undangnya tidak berubah. Yang penting pada saat menjabat Panglima TNI, Betul. TNI tidak dibawa kemana-mana Tidak begitu? dibawa kemana-mana. Jadi dalam kurun 13 bulan normal ya, Iya. kecuali nanti akan ada perpanjangan misalnya. Ada kemungkinan? Ada kemungkinan, itu prerogatif presiden dan itu sah-sah saja. Iya. Nah, 13 bulan normal itu dia harus betul-betul menjalankan apa yang menjadi visi misinya untuk tetap teguh menjalankan tadi itu. Iya. Misalnya dia kan ingin memperkuat bagaimana TNI itu memahami betul bagaimana perang asimetris, bagaimana perang cyber yang sekarang terjadi. Iya. Hingga Agustus 2021 data menunjukkan ada 888 juta percobaan untuk membobol data pribadi. Serangan cyber? Serangan cyber. Oh. Itu pada instansi pemerintah, swasta, data pribadi. Ini kan berbahaya sekali. Bagaimana kalau data-data pemerintah yang sifatnya rahasia bisa diketahui dan kemudian bisa dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab di dalam konstelasi internasional, maka ya kita akan lemah. Lalu persoalan kedua, perbatasan kita ini kan selalu dicoba untuk diganggu-ganggu ini di beberapa titik ini. Di Laut Cina Selatan kita juga ada gangguan-gangguan di situ, lalu perbatasan-perbatasan yang lain. Nah, selama TNI itu betul konsentrasi, fokus juga di situ, maka selama itu pula negara kita akan aman dari gangguan itu. Memastikan tegak lurus, Mas Kohar, dari Panglima TNI sampai ke Babinsa, level yang paling rendah untuk tetap netral, bisa apa tidak itu? Oh bisa, undang-undangnya sudah ada. Meskipun dalam prakteknya ini bukan perkara yang mudah, tetapi ketika semua pihak itu setia pada tugasnya masing-masing, setia pada bidangnya masing-masing, ini akan bisa dijalankan. Pokoknya prinsipnya bagaimana TNI memahami proses demokrasi di Republik ini, pemerintahan sipil, hak asasi manusia, hal-hal semacam itu harus betul-betul dipahami sampai pada level yang paling bawah. Fungsi kita media adalah mengawasi dan mungkin berteriak duluan ya, kalau sampai ada godaan-godaan itu ya? Ya betul, yang kita kritik adalah yang menggoda maupun yang tergoda, kan kira-kira begitu. Bukan hanya satu pihak, dan itu wajar dalam sebuah kehidupan demokratis, dan kita memang sudah menanggalkan dan meninggalkan ya hal-hal masa lalu yang bersifat otoritarian, yang sebagian mengatakan ini militeristik yang terlalu luas sehingga terjadi abuse of power. Baik, kita dukung sama-sama kepemimpinan Panglima TNI Jenderal Andika, dan jangan sampai ada yang menggoda-goda begitu ya Mas Ferry. Betul. Terima kasih Mas Abdul Qahar sudah hadir di tempat ini. Terima kasih Leo, selamat pagi. Pemirsa, tidak ada keraguan dalam lafal sumpah yang diucapkan Jenderal Andika Perkasa, antara lain akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya. Publik, terutama elit politik, hendaknya ikut membantu Jenderal Andika untuk tetap setia menjalankan sumpahnya. Caranya adalah dengan jangan menarik-narik TNI ke dalam ranah politik praktis menjelang pemilu 2024 dan pilkada 2024. Politik TNI adalah politik kebangsaan. Tidak ada ruang untuk politik kekuasaan. Saya Leona Samosir, terima kasih Anda sudah menyaksikan. Tetap pakai masker Anda, COVID masih ada, dan tetap jaga diri Anda. Saya Leona Samosir, terima kasih, selamat pagi, sampai jumpa.
Metro TV.